Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi Farmasi Universitas Perjuangan Tasikmalaya, kami terdiri dari dua kelas, yaitu kelas A dan juga kelas B. Kelas A terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Sementara kelas B terdiri dari kelompok 9 dan juga kelompok 10. Kami di sini akan menjelaskan tentang preformulasi sediaan steril dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan sediaan steril. Nah, sebelum semakin jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu apa definisi preformulasi. Preformulasi terdiri dari dua kata, yaitu pre dan formulasi. Pre yaitu yang artinya sebelum, dan formulasi yang berarti perumusan atau penyusunan. Nah, untuk definisi lebih jelasnya, preformulasi dapat diartikan sebagai langkah awal pembuatan sediaan atau obat yang akan dikaji dari karakteristik bahan ataupun obat itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan preformulasi. Preformulasi menggambarkan proses optimasi suatu obat melalui penentuan atau definisi sifat-sifat fisika dan kimia yang dianggap penting dalam menyusun formulasi sediaan yang stabil, efektif, dan aman. Data preformulasi akan sangat membantu dalam memberikan arah yang lebih sesuai untuk membuat suatu rencana bentuk sediaan. Nah, yang selanjutnya yaitu pertimbangan umum preformulasi. Yang pertama yaitu bentuk sediaan yang akan dibuat. Karena sifat-sifat fisika kimia zat aktif yang digunakan yakni kelarutan, ukuran partikel, sifat higrokopis, reaksi-reaksi kimia, dan lain-lain, kerja obat yang diinginkan secara lokal ataupun sistemik. Yang selanjutnya yaitu bahan tambahan obat yang digunakan. Bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi harus dapat tercampur dengan bahan obat utama dan bahan tambahan lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah kenyamanan saat penggunaan. Kenyamanan saat penggunaan tersebut yaitu rasa yang tidak enak dari obat dapat ditutupi dengan penambahan korigen saporis, bau yang tidak enak ditutupi dengan chlorophyll odoris, dan warna yang kurang menarik ditutupi dengan korigen coloris. Kenyamanan saat digunakan penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi kepatuhan si pemakai obat tersebut. Lalu selanjutnya adalah kestabilan sediaan obat. Karena selama penyimpanan obat itu harus stabil. Tidak menandakan tanda-tanda kerusakan seperti perubahan warna, bau, timbulnya kristal atau timbulnya jamur, memisahnya air dan minyak dalam sediaan krim atau emulsi. Selanjutnya yaitu khasiat obat. Untuk menjaga khasiat obat perlu diperhatikan pemilihan bentuk sediaan. Contoh, jika zat aktif tidak stabil dalam media air, maka tidak diformulasi dalam bentuk cair. Bahan-bahan tambahan yang digunakan tidak boleh mengurangi khasiat zat aktifnya. Pemberian petunjuk cara penggunaan yang benar. Selanjutnya, sifat fisika kimia bahan obat dan bahan tambahan. Analisis sifat fisika kimia merupakan bagian penting dalam preformulasi. Sifat fisika kimia dapat dilihat dari monografi atau uraian tentang ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan obat pada Pharmacopoeia Indonesia, Martindale, Handbook Pharmaceutical Experience, dan lain-lain. Adapun sifat fisika kimia, yang pertama ada organoleptis, meliputi rasa, bau, dan warna zat. Yang kedua ada kelarutan zat, yang ketiga ada ukuran partikel, dan keempat ada kestabilan bahan obat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan sediaan steril. Yang pertama yaitu kelarutan. Umumnya sifat kelarutan suatu obat untuk membuat sediaan steril volume besar yaitu mudah larut, sehingga kelarutan jarang menjadi hambatan. Kelarutan penting diperhatikan bila sediaan dipakai sebagai pembawa obat lain atau bisa terjadinya kristal dari beberapa zat seperti manitol. Yang kedua yaitu pH. pH perlu diperhatikan mengingat pH yang tidak tepat dapat berpengaruh pada darah, kestabilan obat, dan berpengaruh pada wadah, terutama wadah gelas, plastik, dan tutup karet. pH darah normal yaitu 7,35 sampai 7,45 sehingga bila sediaan steril volume besar mempunyai pH di luar batas tersebut dapat menyebabkan masalah pada tubuh. Yang ketiga yaitu faktor pembawa. Umumnya digunakan pembawa air. Bila berupa emulsi, partikel tidak boleh lebih besar dari 0,5 nanometer. 4. Cahaya dan suhu. Cahaya dan suhu dapat mempengaruhi kestabilan obat.
Contohnya, vitamin harus disimpan di dalam wadah terlindung cahaya. Yang kelima, faktor kemasan atau wadah. Bahan pembuat wadah sangat berpengaruh terhadap kestabilan obat. Parental volume besar seperti gelas, plastik, dan tutup karet. Kandungan mikroba dari komponen kemasan sediaan parental dapat memberikan kontaminasi, misalnya dari komposisi, selama transportasi, dan kondisi penyimpanan produk parental. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan sediaan, kompatibilitas zat aktif dan bahan pembantu. Yang pertama itu ada kompatibilitas, adalah suatu kondisi tercampurnya antara bahan obat dengan bahan obat lain atau dengan pelarut yang dapat terjadi baik dalam secara aditif dan atau melalui reaksi. Selanjutnya, inkompatibilitas. Inkompatibilitas adalah suatu reaksi yang tidak diinginkan yang dapat mengubah stabilitas kimia, fisika, maupun terapeutik dari suatu sediaan obat atau disebut kondisi tidak tercampur. Yang pertama yaitu ada kompatibilitas dengan pelarut obat. Nah, obat dalam bentuk sediaan serbuk, injeksi, atau dry powder perlu dilarutkan terlebih dahulu dengan pelarut seperti Aqua Pro Injection atau dengan NaCl 0,9%. Pelarut yang paling banyak digunakan berdasarkan brosur yang tertera pada kemasan obat. Pedoman pencampuran obat suntik Departemen Kesehatan tahun 2009 dan Handbook of Injectable Drugs diantaranya adalah Aqua Pro Injection, NaCl 0,9%, dan Dextrosa 5%. Ketiga pelarut tersebut jika digunakan untuk melarutkan obat dry powder, maka larutan dapat kompatibel dan stabil dalam penyimpanan. Selanjutnya, obat-obat dry powder ini direkonstitusikan terlebih dahulu dengan menggunakan pelarut yang sesuai sebelum diberikan ke penderita. Acuan yang dapat digunakan untuk mengetahui kompatibilitas obat dry powder dengan jenis pelarut yang digunakan adalah brosur sediaan pada obat atau melihat pada Handbook on Injectable Drugs. Selanjutnya yaitu kompatibilitas dengan obat-obat lain. Untuk menghemat vena tempat penyuntikan, maka obat dapat dicampurkan dengan infus secara bersamaan. Kemudian, obat yang dicampurkan bersamaan dengan infus harus kompatibel atau tercampur dengan baik untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Obat dikatakan kompatibel apabila setelah pencampuran tidak ada perubahan fisik atau visual maupun perubahan kimia. Campuran obat akan terlihat jernih dan tidak ada perubahan fisik dan kimia yang terjadi. Lalu menurut jurnal yang ditulis Sarli, Dwijayanti, dan kawan-kawan, suatu campuran dikatakan inkompatibel apabila terdeteksi adanya endapan kristal, kabut, dan perubahan warna secara visual. Berdasarkan pedoman Handbook on Injectable Drug edisi 17 tahun 2013, Dwijayanti dan kawan-kawan 2016. Selain itu, campuran juga dikatakan inkompatibel jika campuran tersebut menghasilkan perubahan pH dari pembacaan awal ke pembacaan berikutnya atau pengujian pH akhir. Apabila terjadi perubahan pH dengan selisih 1, maka campuran dikatakan inkompatibel. Pergeseran pH tersebut dapat menunjukkan perubahan aktif pada campuran yang merupakan ketidakstabilan kimia. Rekonstitusi menyesuaikan dengan konsentrasi maksimal masing-masing obat. Apabila konsentrasi berlebih, maka dapat menimbulkan ketidakcampuran obat dengan pelarut. Ketidakcampuran dapat ditandai dengan timbulnya endapan setelah dicampurkan. Endapan yang terbentuk dalam berupa endapan serbuk, pembentukan kristal, dan penempelan gumpalan partikel-partikel yang menempel pada dinding wadah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembuatan sediaan dari segi zat aktifnya atau kompatibilitas dari zat aktif. Yang pertama itu ada oksidasi. Oksidasi ini terjadi ketika air dididihkan, maka dalam prosesnya itu perlu dialiri gas nitrogen dan ditambahkan dengan antioksidan. Kemudian yang kedua ada hidrolisis. Hidrolisis ini terjadi jika zat aktifnya itu terurai oleh air. Maka untuk alternatifnya itu kita bisa melakukan yang pertama itu dibuat pH stabil.
baik itu dengan penambahan asam atau basa atau buffer. Yang kedua, bisa memilih jenis pelarut yang cocok dengan zat aktifnya dengan polaritas lebih rendah daripada air. Seperti kita dapat melakukan campuran dengan pelarutnya seperti air, gliserin, propilen glikol, atau pelarut campur lainnya. Kemudian selanjutnya bisa dibuat dalam bentuk kering dan steril. Ini itu untuk sediaan injeksi sehingga bisa dilarutkan saat disuntikan. Untuk selanjutnya yaitu pengaturan suhu. Hal ini dapat dilakukan jika zat aktifnya itu tidak tahan panas, maka perlunya dipilih metode sterilisasi lain seperti metode sterilisasi tahan panas. Contohnya bisa seperti filtrasi. Kemudian pengaturan cahaya, di mana pengaruh cahaya matahari ini sangat buruk bagi sediaan apabila terdapat sediaan yang mudah teroksidasi, maka perlu dihindari dengan penggunaan wadah yang berwarna coklat. Selanjutnya yaitu homogenitas dari zat aktif, baik dari ditinjau dari segi kimia, fisika, ataupun farmakologinya. Bahan pembantu. Bahan pembantu yang ditambahkan pada sediaan steril dimaksudkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan pH yang optimal. Yang kedua, untuk mendapatkan larutan yang isotonis. Yang ketiga, untuk mendapatkan larutan yang isoioni. Yang keempat, sebagai zat bakteriosid. Yang kelima, sebagai pemati rasa atau anestetik lokal. Dan yang terakhir yaitu sebagai stabilisator. USP atau United States Pharmacopoeia mengizinkan zat-zat yang sesuai ke dalam penambahan resmi yang digunakan sebagai obat samping untuk tujuan meningkatkan kestabilan atau kegunaan asalkan tidak dilarang sesuai yang tercantum dalam monografi masing-masing. Tidak berbahaya dengan jumlah yang tidak mengganggu efek terapi sediaan atau penentuan kadar dan pemeriksaan. Senyawa penambah kebanyakan adalah pengawet, antimikroba, dapar, penambah kelarutan atau solubilizer, antioksidan, dan zat-zat yang membantu farmasi lainnya. Zat-zat yang digunakan hanya untuk pewarna dilarang keras diberikan dalam produk parenteral. Zat yang digunakan tambahan sesuatu produk untuk menambah kestabilannya perlu untuk hampir semua produk. Zat-zat seperti itu termasuk penglarut, antioksidan, dan pembentuk kalat, dapar, pembantu pengisotoni, zat antibakteri, zat antifungi, penghambat hidrolisis, zat anti busa, dan berbagai zat lain untuk tujuan khusus.